Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Ismi Muhammad Syamah Siddiqi dari kelas 2C PPA ingin menjelaskan tentang Anwaul Asma. Anwaul Asma, di sini saya akan menjelaskan Anwaul Asma dari segi kejelasannya dan dari segi perubahan kalimatnya. Yang pertama, dari segi kejelasannya, isi Anwaul Asma bagi menjadi dua. Yang pertama isim ma'rifat dan yang kedua isim nakiro. Yang pertama adalah isim nakiro. Isim nakiro adalah isim yang menunjukkan kata yang masih umum dan belum diketahui kejelasannya. Seperti contoh hada kitabun. Kitabun di sini adalah isim nakiro karena kita tidak tahu kitab mana yang dimaksud dari kalimat tersebut. Isim ma'rifat itu 6 macamnya. Yang pertama, kalimat yang ada alnya. Yang kedua, isim alam nama artinya. Alam isim, alam laqab, alam kunyah. Yang ketiga, isim dhamir kata gantinya. Yang keempat, isim mausul kata sambungnya. Yang kelima, isim isyarah kata tunjuknya. Yang keenam, isim yang mudhaf pada yang lima. Dan yang kedua yaitu isim ma'rifat. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan kata yang sudah khusus dan sudah diketahui kejelasannya. Seperti contoh hadza kitabul arabi, yang artinya ini adalah kitab Arab. Kitabu di sini sudah menunjukkan kata yang khusus karena dia sudah jelas, yaitu kitab Arab. Isim ma'rifat dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah isim yang ada alif lamnya, seperti contoh al-kitabu, al-babu, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu isim alam. Isim alam dibagi menjadi 3. Yang pertama alam asma, seperti contoh Muhammadun, Aliyun, dan lain-lain. Alam asma seperti yang kita ketahui biasa disebut juga dengan nama asli. Dan yang kedua yaitu alam lakob atau bisa disebut dengan julukan, seperti contohnya Abdul Butun yang artinya budaknya perut. Dan yang ketiga yaitu alam kunyah. Alam kunyah adalah nama yang diawali dengan kata abun, umun, seperti contoh Abu Bakar atau Ummu Kulthum. Isim ma'rifat yang ketiga yaitu isim dhamir. Isim dhamir bisa disebut dengan kata ganti. Isim dhamir dibagi menjadi 2. Yang pertama isim dhamir munfasil, dan yang kedua isim dhamir muttasil. Isim dhamir munfasil mempunyai 2 mahal. Yang pertama mahal rofa dan yang kedua mahal nasab. Sedangkan yang isim dhamir muttasil mempunyai 3 mahal. Yang pertama mahal rofa dan yang kedua mahal nasab dan yang ketiga yaitu mahal jer. Contoh isim dhamir munfasil mahal rofa yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu.
Dan isim ma'rifat yang keempat yaitu isim isyarah yang menunjukkan kata tunjuk. Seperti contohnya yaitu dzalika, tilka, huna au hunaka. Isim yang terletak setelah isim isyarah bisa disebut dengan musyar ilaih atau yang ditunjuk. Isim ma'rifat yang kelima yaitu isim mausul. Isim mausul dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk yang umum dan yang kedua untuk yang khusus. Untuk yang umum terdapat dua huruf yaitu ma dan ma. Sedangkan yang khusus itu dibagi menjadi dua yaitu ada yang mudzakkar salim seperti halnya alladzi, alladani, dan ada juga yang muannas seperti halnya allati au alatani. Dalam susunan isim mausul di dalamnya terdapat aid dan sila. Sila adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul, sedangkan aid adalah isim dhamir yang merujuk atau yang kembali kepada isim mausul. Dan isim ma'rifat yang terakhir yaitu isim yang mudhof kepada isim ma'rifat yang telah saya sebutkan di atas tersebut. Seperti contoh, hadza babul fasli. Babul fasli. Babu di sini termasuk mudhof kepada isim yang terdapat alif lamnya. Isim jamid tidak diambil dari kata-kata lain. Isim mustaq yang diambil dari kata-kata lain. Isim jamid nama dan benda, masdar ghairu mim dari 3 huruf. Isim mustaq ada 11, masdar ghairu mim lebih 3 huruf. Masdar mim isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman makan, isim alat, isim tasghir, isim tafdil, isim nasab. Yang terakhir sifat mubalaghah. Jika hafal alhamdulillah, bahagiakan ibu dan ayah, jangan sampai tidak sekolah. Jika dilihat dari segi perubahan kalimatnya, anwaul asma dibagi menjadi dua. Yang pertama isim jamid dan yang kedua isim mustaq. Isim jamid adalah ismul ladzi lam yukhad min ghairihi, yang artinya isim jamid itu tidak diambil dari kata-kata lain. Isim jamid dibagi menjadi dua. Yang pertama isim jamid dzat, yaitu ismul ladzi lam yukhad min lafdhihi fi'lun wa bimaknahu, yang artinya isim jamid dzat itu tidak diambil dari lafadznya fi'il beserta maknanya. Atau lebih simpelnya, isim jamid dzat itu menunjukkan sesuatu yang konkret atau nyata. Seperti contoh kitabun atau babun. Kitabun di sini termasuk isim jamid dzat karena kitab di sini adalah sesuatu yang konkret atau nyata. Dia bisa dilihat maupun disentuh. Dan yang kedua yaitu isim jamid makna. Isim jamid makna adalah isim yang menunjukkan makna suatu yang nyata, yang tidak nyata atau yang non fisik. Dan dia tidak menunjukkan waktu. Isim jamid makna dibagi menjadi 4. Yang pertama isim masdar, seperti contoh dorban atau aklan. Dorban di sini termasuk isim jamid makna karena dia adalah isim masdar dari fi'il thulathi mujarrad yang berwazn fa'ala yaf'ilu. Dan yang kedua yaitu isim zaman jamida, seperti contoh ba'da, qabla. Dan yang ketiga yaitu isim makan jamida, seperti contoh
amama, waro'a, kholfa. Dan yang keempat yaitu isim a'dad. Isim a'dad adalah isim yang menunjukkan suatu hitungan. Seperti contoh wahidun, itnani, salasatun. Dan yang kedua yaitu isim mustaq. Isim mustaq adalah ismul ladzi ukhida min ghairihi wa dalla ala syai'in mausufin bisifatin. Yang artinya isim mustaq adalah isim yang diambil dari kata-kata lain dan menunjukkan sesuatu yang disifati oleh suatu sifat. Isim mustaq dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, isim masdar ghairu mim min thulathi mazid adalah isim mustaq yang diambil dari isim masdarnya fi'il thulathi mazid. Bisa berupa mazid rubai, khumasi maupun sudasi. Seperti contohnya idroban. Idroban di sini termasuk isim mustaq karena dia berasal dari isim masdar ghairu mimnya fi'il thulathi mazid rubai yang berwazan adroba yudribu. Dan yang kedua yaitu isim masdar mim. Isim masdar mim adalah isim mustaq yang diambil dari isim masdar mim suatu tasrif istilahi. Seperti contoh madroban. Madroban di sini termasuk isim mustaq karena dia berasal dari isim masdar mimnya fi'il thulathi mujarrad, fi'il thulathi mazid rubai yang berwazan af'ala yufailu. Dan yang ketiga yaitu isim fa'il. Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan suatu yang melakukan pekerjaan maupun kegiatan. Seperti contoh katibun. Katibun di sini merupakan isim mustaq karena dia adalah isim fa'il dari kalimat kataba yaktubu. Dan yang keempat yaitu isim maf'ul. Isim maf'ul adalah suatu isim yang dikenai pekerjaan. Seperti contoh madrubun yang artinya dipukul. Madrubun merupakan isim mustaq karena dia berasal dari isim maf'ul yang berwazan maf'ulun. Dan yang kelima yaitu isim zaman. Dan yang keenam isim makan. Isim zaman dan isim makan memiliki bentuk yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda tergantung konteks kalimatnya. Seperti contohnya madrobun. Madrobun bisa masuk ke dalam isim zaman, bisa juga masuk ke dalam isim makan. Dan yang ke-7 yaitu isim alat. Isim alat adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Seperti contohnya midrob yang artinya alat pukul. Yang ke-8 yaitu isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang digunakan, isim yang dibentuk dari wazan af'alu dan mempunyai makna untuk melebihkan sesuatu dari yang lainnya. Seperti contoh ana ajmalu minka yang artinya saya lebih tampan darimu. Ajmalu di situ termasuk isim tafdil. Ada kalanya isim tafdil juga dimaknai dengan kata paling atau ter. Dalam kamus bahasa Indonesia yaitu terpanjang atau terlebar. Seperti contohnya man amharu
fi hadzal fasli, yang artinya siapa yang paling pandai di kelas ini. Yang ke-9, isim tasghir. Isim tasghir adalah isim mustaq yang digunakan untuk memperkecil atau memperkecil sesuatu. Seperti contoh yaitu nahrun yang artinya sungai. Kalau dijadikan menjadi isim tasghir menjadi nuhairun yang artinya sungai kecil. Bisa juga kalau hirrotun yang artinya kucing menjadi huroirotun yang artinya kucing kecil. Yang ke-10 yaitu isim nasab. Isim nasab adalah suatu isim yang dimasuki oleh ya nisbat. Seperti contohnya Makkatun yang artinya Mekah, sedangkan kalau dijadikan ke dalam isim nasab yaitu ditambahi dengan membuang tak marbutoh dan ditambahi dengan ya nisbat menjadi Makkiyun. Makkatun dan Makkiyun memiliki arti yang berbeda. Kalau Makkatun mempunyai arti Mekah, sedangkan kalau Makkiyun berubah menjadi bangsa Mekah atau orang-orang Mekah. Dan yang terakhir yaitu sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah yaitu sighat bimakna isim fa'il tadulu ala ziyadatil wasfi bisifatin, yaitu sighat yang bermakna isim fa'il dan menunjukkan suatu sifat yang disifati, menunjukkan sesuatu yang lebih, menunjukkan sesuatu yang lebih dari sifat aslinya. Seperti contoh Allahu Razzaqun. Razzaqun di situ termasuk isim mustaq karena dia termasuk sifat termasuk sighat mubalaghah. Razzaqun di situ adalah isim fa'il yang berasal dari kalimat razzaqun. Kalau diubah menjadi sighat mubalaghah menjadi razzaqun, dalam memaknai tersebut itu berbeda. Razzaqun artinya zat pemberi, sedangkan kalau razzaqun berganti dengan yang maha pemberi. Naam, hadza faqat mini, idza wajadtum mini khotoyaya astaghfiru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taf'ilan taf'ilatan tafa'ulan tafa'ulan mufa'alatan if'alan ifti'alan infi'alan if'ilalan istif'alan wazannya masdar ghairu mim. Isim tasghir wazannya ada 3, fu'ailun 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 wazannya. Isim tafdil wazannya ada 2, af'alu laki-laki dan fu'la yang wanita. Isim fa'il fa'ilun sulasi, mufa'ilun mufa'ilun muf'ilun mutafa'ilun mufta'ilun munfa'ilun mutafa'ilun muf'alun mustaf'ilun. Isim maf'ul maf'ulun sulasi, mufa'alun mufa'alun muf'alun mutafa'alun mufta'alun munfa'alun mutafa'alun muf'alun mustaf'alun. Isim alat wazannya ada 3, mif'alun mif'alatun mif'alun wazannya. Zaman makan wazannya ada 2, maf'alun dan maf'ilun, jangan sampai serupa.